Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Para sahabat subscriber rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya menantunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat semuanya yang sudah subscribe. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan apa yang menjadi hajat dari sahabat semuanya mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam hari ini saya akan berbagi satu pengalaman ya. Kita akan berbagi satu kisah ya. Satu cerita ya, kejadian atau sesuatu yang kita lakukan dan kita alami beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih sekitar tahun 2006 kalau 2007. Nah, kebetulan malam hari ini kita habis mengadakan kegiatan tadarusan. Jadi saya mengingat atau teringat dengan sesuatu ya, masa lalu, suatu pengalaman yang telah kami alami. Yaitu ketika sekitar tahun 2006 ya, waktu itu saya berumur kurang lebih 25 tahun. Nah, pada waktu itu saya mempunyai suatu rencana, suatu target lah ya, ingin untuk menikah di usia 25 tahun. Akan tetapi pada saat itu saya masih menjadi seorang aktivis ya, yang kegiatan sehari-hari hanya mondar-mandir, gentayangan kemana-mana, sehingga tidak bisa melakukan suatu aktivitas pekerjaan dengan maksimal ya, sehingga tidak bisa menghasilkan yang namanya uang. Nah, disitulah saya mempunyai tiga hajat besar yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun. 3 hajat tersebut, yang pertama yaitu saya ingin mempunyai sepeda motor. Yang kedua, saya ingin menikah di usia itu ya, di sekitar usia 25 tahun. Dan yang ketiga, saya ingin mempunyai rumah sendiri. Nah, dari 3 hajat besar tersebut harus memerlukan biaya atau dana yang cukup banyak, cukup besar ya. Sementara pada saat itu saya tidak bekerja dengan baik ya, bekerja hanya mungkin seminggu bisa aktif beberapa hari ya, karena sibuk gentayangan, mondar-mandir jadi aktivis ya, sehingga untuk penghasilan sangat minim sekali karena kebetulan saya tergolong dari ekonomi kelas bawah ya. Jadi untuk menghasilkan suatu pendapatan yang lumayan itu sangatlah sulit. Nah, pada saat itu saya teringat salah satu ijazah yang diberikan oleh salah satu guru saya, yaitu untuk mengamalkan atau membaca Al-Quran khatam 7 hari atau seminggu harus selesai. Dan waktu itu saya lakukan ya, saya amalkan ya, untuk membaca Al-Quran ya, kita khatamkan dalam waktu 7 hari. Di waktu itu saya membacanya tidak di rumah ya, supaya bisa fokus, tidak terganggu. Pada saat itu saya membaca Al-Quran ya di salah satu pondok pesantren di Kota Wonosobo ya, namanya Pondok Pesantren Mambaul Hikmah kalau nggak salah ya. Di situ karena ada program Hafidhul Quran ya, banyak santri yang menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau kita ikut numpang membaca Al-Quran di situ merasa nyaman ya, tidak terganggu, bahkan kita menjadi semangat. Dan alhamdulillah dalam waktu 7 hari
bisa kita selesaikan sesuai dengan arahan atau sesuai dengan yang ditentukan ya daripada pembacaan Al-Quran tadi. Dan alhamdulillah setelah kita selesai mengamalkan tadi dalam waktu dekat, hajat yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhitung sekitar 3 bulan sejak kita mengamalkan tadi membaca Al-Quran, yaitu mempunyai sepeda motor sendiri. Dan alhamdulillah tidak disangka kita bisa membeli daripada sepeda motor tersebut dengan uang hasil sendiri, dan itu cukup menyenangkan atau membanggakan bagi diri saya. Nah, setelah 3 bulan, hajat yang kedua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya bisa menikah di usia kurang lebih 25 tahun ya, 25 tahun lebih waktu itu. Karena kita terganjal masalah persiapan, masalah ekonomi dan lain sebagainya, maka harus dipersiapkan semata mungkin ya, sehingga target yang tadinya saya akan menikah di umur 25 jadi lebih lewat beberapa bulan. Nah, itu bisa terlaksana atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, tidak disangka alhamdulillah kita bisa mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan acara pernikahan. Setelah lewat beberapa bulan dari hajat yang kedua, hajat yang ketiga juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempunyai rumah sendiri ya. Alhamdulillah waktu itu kita bisa membeli rumah ya, meskipun sudah dipakai orang ya, rumah bekas namanya, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 tahun, 3 hajat besar tersebut semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah daripada kita mengamalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran khatam dalam waktu 7 hari. Nah, bagi sahabat mungkin yang mempunyai hajat besar ya, hajat yang cukup berat, ketika ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya untuk juga mengamalkan daripada membaca Al-Quran dihatamkan 7 hari. Adapun urutannya yang kita baca ya, tidak asal-asalan, tidak sembarangan, itu ada urutannya, dan mulainya pun harus di hari Jumat, tidak sembarangan hari, dan waktunya harus satu waktu. Misalkan kita mengamalkan di malam hari ya, kita terus waktunya malam hari. Kita mengamalkan di siang hari ya harus siang hari sampai selesai ya, tidak bisa di loncat-loncat seperti itu. Adapun susunan daripada surah yang kita baca untuk hari pertama, yaitu hari Jumat, yaitu surah Al-Fatihah ya. Kita mulai dari surah Al-Fatihah atau awal daripada surah Al-Baqarah ya sampai akhir surah Al-Maidah ya, yang kurang lebihnya sekitar 6 juz lebih lah, 6,5 juz ya, kalau dihitung lembar mungkin sekitar 49 atau 50 lembar lah, sekitar itu. Itu di hari pertama, hari Jumat. Untuk hari kedua yaitu hari Sabtu ya, kita baca dari awal surah Al-An'am ya sampai akhir surah At-Taubah ya. Itu kalau dihitung kurang lebih 4 juz ya, atau sekitar mungkin 30-an lembar lah, 32 lembar. Itu untuk hari yang kedua. Hari yang ketiga yaitu hari Minggu, kita baca dari awal surah Yunus sampai akhir surah Maryam ya. Kalau kita hitung mungkin sekitar 5 juz untuk hari ketiga, hari Minggu. Untuk hari keempat yaitu hari Seninnya, kita baca dari awal surah Toha sampai akhir surah Al-Qasas ya. Kalau hitungan juznya sekitar 4 juz ya, kurang lebih ya, 4 juz, bisa lebih malahan. Untuk yang kelima yaitu di hari Selasa, kita membaca dari awal surah Al-Ankabut sampai akhir surah Shad. Ini cukup pendek ya, sekitar 3 juz. Dan untuk hari yang keenam ya, hari Rabu, kita membaca dari awal surah Az-Zumar sampai
akhir surah Ar-Rahman. Ya ini kurang lebih 3 juz lah, mungkin 3 juz lebih sedikit. Untuk yang terakhir ya hari ke-7 atau hari Kamisnya kita membaca dari awal surah Al-Waqiah sampai dengan akhir surah An-Nas. Ya ini juga kurang lebih 3 juz, yang mungkin 3 juz lebih sedikit. Itu tadi urut-urutan daripada surah yang harus kita baca ketika kita ingin dikabulkan hajatnya, untuk hajat yang besar, hajat yang cukup berat. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, kita khatamkan 7 hari, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikabulkan hajat-hajat kita yang besar atau hajat yang berat tadi dengan cepat insya Allah. Mungkin seperti ini yang bisa kita bagikan. Kita tidak sombong atau apalah, kita hanya berbagi satu pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya bagi sahabat semuanya, bagi kita semuanya, untuk kita bisa istilahnya semangat membaca daripada Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti ini yang bisa kita bagikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk sahabat semuanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.